Cek, cek. Ya, puji Tuhan, shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan kita kembali lagi saudara untuk kita onsite di gereja untuk beribadah bersama-sama. Tapi sebelum itu mari kita menyaksikan beberapa video yang akan dibantu oleh multimedia. Kami persilakan. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam.
Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street, bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu, fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Siapa yang bersuka cita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
pagi hari yang luar biasa ini kita boleh bertemu kembali. Artinya Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, memberikan perpanjangan usia kepada kita semua, ya, sehingga kita mau dan sah diberikan perpanjangan waktu untuk boleh tetap menjadi alatnya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan, kita bersemangat. Yang bersemangat katakan amin. Haleluya. Siapapun yang sudah terjadi kemarin-kemarin, kita kembali diperpanjangkan Tuhan. Punya PR, punya tugas untuk menjadi alatnya Tuhan. Ya, mari kita serahkan ibadah ini. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mari kita bangkit berdiri, arahkan hati kepada Tuhan. Bapa, selaku hamba-Mu, kami bersyukur untuk hari ini 5 September kami boleh beribadah kembali di gereja-Mu. Sungguh luar biasa Tuhan, karena Engkau mengasihi kami di Pondok Gede Plaza. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Disorak-sorai buat Allah kita. Silakan duduk kembali. Tuhan berkati. Ya puji Tuhan. Sekali lagi shalom saudara. Ada sukacita tempat ini saudara. Yang bersukacita sorakan. Dengan semangat yang baru di pagi hari ini. Mari kita sama-sama bacakan DNA kita sebagai prajurit Tuhan. Jangan iman kita katakan 3, 2, 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup. Berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dan mengikuti siang dan malam. Yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mari kita sama-sama bacakan saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu penahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya Ia akan melindungi kau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan kotor tembok. Engkau tak usah takut terhadap persetan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit ular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memberitakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan mengenyangkan dia, dan akan memberikan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sekali lagi kita bacakan Pentakosta ketiga saudara. Dengan iman kita katakan 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman Nahum, melebihi yang terjadi di Azusa Strip. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penyewaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuhi Roh Kudus. Sama kematian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
Kita akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari percaya katakan amin saudara. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita dengan iman katakan ku diberi kuasa. Mari kita sama bertepuk tangan saudara. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami mau lebih lagi katakan Tuhan. Oh Yesus, katakan sama-sama. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kami pakai kuasa-Mu Tuhan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri sang hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Kami bersorak merayakan Tuhan. Segala raja, segala kuasa kami puji Tuhan. Sama-sama kita katakan saudara. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi kita katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, kami bersorak. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang ajaib dan luar biasa. Haleluya, ajaiblah Kau Tuhan. Haleluya.
muliakan, kami tinggikan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas Kau berikan kesempatan, kekuatan, kesehatan kepada kami. Kami bisa datang di pagi hari ini ke tempat kudus-Mu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Yesus Kristus ada di tengah-tengah kami, menyinari kami dengan sinar kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya umat-Mu yang beribadah di rumah online ya Tuhan. Engkau juga melawat mereka. Engkau juga menyinari mereka. Mereka juga dipenuhi damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi hidup kami. Saat ini kami berdoa Bapak, buat Ibu Gembala kami ya Tuhan, Ibu Rahel Herawati, yang sebentar lagi ya Bapak membawa isi hati-Mu. Engkau memberkati mengurapan yang baru Tuhan. Tambahkan hikmat pengayuan. Membawa kami lebih setia taat kepadamu. Engkau berikan dia kekuatan kesehatan. Pakai lebih dahsyat lagi menjadi terang dan garam-Mu Bapa. Berkati keluarganya, anak cucu menantunya. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu selalu mengalir dalam keluarga ini. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa juga buat Bapak rohani kami Tuhan, Pak Niko Notro Harjo, beserta 4 wakilnya, keluarganya, jemaatnya Bapak. Kami berdoa buat Rayo 5 kami Pak Samuel Hernadi, keluarganya, jemaatnya Tuhan. Ranting gereja kami Pak Jonathan Talang, Pak Silas Gembala-Gembala Kul, tim pastoral ya Tuhan, Pak Daniel Anto, Pak Guntoro, Bapakku yang baik, Engkau pakai mereka lebih dahsyat lagi ya Tuhan, dalam segala pelayanan mereka. Biarlah kuasa mujizat itu terjadi, menjadi terang dan garam-Mu, membawa umat-Mu di dalam keterangan ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, bangsa kami Indonesia, penuh kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bagi bangsa kami. Bangsa kami aman, bangsa kami tenang, bangsa kami damai ya Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa kami adalah milik-Mu Tuhan. Segala COVID-19 ini kami lenyapkan dalam nama Yesus. Gelombang kesembuhan terjadi bagi Indonesia. Indonesia menjadi Bapa terang-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bawa Jeremia ini Tuhan kepadamu Tuhan. Pakai mereka ya Bapa. Bangkitkan roh mereka menjadi terang-Mu ya Tuhan. Biar mereka membawa jiwa sebagai penyambung lidah-Mu Tuhan. Pentakosta ketiga terjadi, amanah agung terjadi bagi bangsa-bangsa. Penuaian besar-besaran akan terjadi, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih, kami berdoa juga buat gereja-Mu GBI ya Tuhan. Biarlah ini menjadi terang-Mu Tuhan. Jiwa-jiwa diselamatkan ya Bapa. Gereja-Mu ada kuasa. Tuhan Yesus, segala gereja-Mu Bapa adakan pemulihan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan buat Yerusalem, kota yang kudus. Tuhan berkati. Bekasi tempat kami tinggal Bapa, ada damai sejahtera, sukacita di tempat kami masing-masing. Kami berdoa juga buat Bapak Presiden Jokowi Ma'ruf Amin, Menteri Caman RT RW Polri TNI. Berikan roh takut kepada mereka Bapak. Engkau tambahkan hikmat pengayuan. Indonesia jaya, Indonesia makmur, Indonesia aman ya Tuhan. Karena Indonesia, Engkau ada di tengah-tengah Indonesia Tuhan Yesus. Begitu juga umat-Mu Bapa yang sudah setia datang di pagi hari ini. Engkau tahu ya Tuhan segala usaha pekerjaan mereka. Jadikan mereka berhasil untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hasil berlimpah-limpah-limpah ya Bapa. Kami berdoa juga Bapa buat umat-Mu. Sekolah, kuliah, bekerja. Engkau Bapa memberkati mereka. Dalam studi mereka, jadikan mereka berhasil untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mungkin ada umat-Mu ya Bapa yang belum dapat pekerjaan. Engkau yang membuka jalan bagi mereka ya Bapa. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kami percaya. Begitu juga umat-Mu semua di Pondok Gede Plaza ini Tuhan. Tidak ada kekurangan, Kau cukupkan semua ya Bapa. Karena kami percaya janji yang Tuhan berikan orang yang berharap kepada Tuhan. Menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tidak pernah berkekurangan. Itu kami pegang ya Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah pengharapan kami Bapa. Begitu juga yang melayani pagi hari ini. WL Singer, pemusik, guru sekolah minggu. Semua ya Bapa yang terlibat di pagi hari ini. Tuhan berkati semua kehidupan mereka dalam pelayanan mereka. Dalam pekerjaan mereka semua berhasil ya Tuhan.
Terima kasih Bapak, sebentar lagi juga kami ada perjamuan kudus. Perjamuan inilah mengingatkan kami betapa besarnya kasih-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah kami lebih setia, taat, takut kepada Tuhan. Karena di sini kami melihat pengorbanan-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Kuasa-kuasa kegelapan di tempat ini mengganggu hati pikiran kami. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus menguasai hidup kami, jiwa roh kami Bapak. Sehingga firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini membawa sukacita, damai sejahtera, berkah yang berkelimpahan, kekuatan, kesehatan bagian kami. Karena Engkau sudah memberkati kami. Bersama-sama Yesus kami bertemu di tempat ini. Terima kasih Bapakku yang baik. Segala pujian hormat hanya kepadamu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat dan luar biasa. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita angkat suara kita lebih lagi dari depan Tuhan. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru.
diri saudara. Kita katakan lebih lagi. Ku ingin selalu menikmati hadirat-Mu, biarkan roh-Mu tinggal dalam hidup. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Sembah Tuhan. Oh Tuhan, kami mau dekat hadirat-Mu Tuhan. Kami mau rasakan lebih lagi kasih-Mu di tempat ini Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Oh Yesus, kami menyembah. Hanya Kau yang layak kami sembah. Tuhan, melihat setiap hati kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu menikmati hadirat-Mu. Yes, Tuhan. Ini pujian kami. Ini penyataan kami. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan lebih lagi Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari sekali lagi saudara kita sembah Tuhan. Mari kita angkat doa kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami akan hati kami lebih lagi. Kau yang layak nikmat segala hormat. Oh hadirat-Mu kami rasakan di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Hadirat-Mu mengalir, mengalir, mengalir. Haleluya Tuhan. Ini doa setiap kami Tuhan, ini hati setiap kami. Penyembahan kami Tuhan yang kami rindukan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Kami menyembah, kami mau lebih lagi menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus.
menikmati hari Ratu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Hari lepas hari Engkau pelihara kami. Kami boleh bertemu kembali di rumah-Mu ini. Ini perkenananmu dan ini waktu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan jam yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Biar Roh-Mu bekerja. Tidak ada roh lain yang boleh mengganggu konsentrasi kami. Kami tolak segala roh-roh yang bukan dari Allah. Keluar dalam nama Yesus Kristus. Berikan kami ketenangan, pikiran yang fokus kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua siap diberkati Tuhan. Mari yang siap katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Nah kan shalomnya. Senang gak sih kita bisa ibadah lagi? Tapi perkataan kita yang keluar ini belum menunjukkan itu. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Allah yang dahsyat. Amin. Berapa banyak saudara gereja-gereja yang sudah tidak bisa beribadah lagi. Artinya bukan dilarang, sudah boleh, tapi mereka sudah tidak mampu menyelenggarakan ibadah. Ya, mungkin biaya dan sebagainya. Banyak itu. Nah, makanya itu kita perlu mengucap syukur. Saudara, puji Tuhan, hari ini saya akan berbicara dua kali ibadah. Karena apa? Ini merupakan satu ucapan syukur saya kepada Tuhan. Kalau bulan yang lalu masih online, saya rekaman di rumah, habis sakit itu sama Anto datang ke rumah. Itu dalam waktu rekaman itu aja keringat bukan main, saudara. Lemes, gemetar. Sudah gitu pakai gagal lagi rekamannya. Jadi ngulang lagi 2 kali. Waduh, rasanya sudah seperti nggak kuat. Saya bilang Tuhan kalau kayak gini repot dong. Bagaimana kalau nanti pada buka dan keadaannya seperti itu? Saya nggak mau Tuhan. Ya, Tuhan sembuhkan saya lebih baik dari sebelumnya. Dan Tuhan jawab itu. Beberapa hari kemudian pulih dan saya sudah berjanji. Saya dipulihkan. Hari pertama ibadah dibuka. Saya bicara 2 kali. Dan saudara semua diberkati Tuhan hari ini. Dukung saya di dalam doa. Di Tuhan selalu ada mujizat. Amin. Siapapun kemarin yang terpapar, yang mungkin mengalami sakit penyakit dan sudah disembuhkan, itu adalah perpanjangan dari Tuhan. Sungguh, ya. Tadi Ibu itu yang aminnya kenceng tadi. Ibu Helena, dia ada di rumah sakit kemarin-kemarin itu, ya, dan merasakan betapa roh maut itu ada di rumah sakit. Memang itu banyak kesaksian dari orang-orang yang terpapar. Tapi Tuhan memang bisa melakukan apa aja sesuai dengan perjuangan kita untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Nah, hari-hari belakangan ini untuk masuk September, saya minta Tuhan kelanjutan dari bulan yang kemarin apa? Masih ingat nggak? Berapa banyak yang selalu ikut online kita? Ngaku aja ngaku. Yang selama kita ini tidak ibadah di sini, berapa ya? Hampir 2 bulan ya.
Berapa yang ikut online terus? Puji Tuhan, hampir semuanya. Ya, karena ada. Semalam aja saya ingatkan teman saya baik. Minggu lalu nggak ikut. Karena sibuknya atau capek dari mana. Dan dia bilang baru tahu kalau hari ini ada ibadah tatap muka. Nah ini saudara, biarlah kita dalam segala hal itu serius. Sama Tuhan serius. Kalau kita ibadah serius dari awal sampai akhir. Pengumuman kita dengarkan supaya jangan miss. Nah berapa banyak yang miss. Ada juga yang bilang saya males kalau online. Jadi mendaftar minta jam 10 malam kemarin. Baru tahu. Ini hari-hari yang sungguh-sungguh krusial. Untuk kita terus bulan kemarin apa? Judul besarnya adalah special blessing. Tetapi kita apa? Menarik suasana surga turun atas kita. Nah, itu melalui keintiman kita dengan Tuhan. Memang seharusnya selama pandemi ini kita tuh harus berdiam diri sama Tuhan. Terus telinga kita, mata kita tertuju kepada Tuhan dan menarik apa yang Tuhan punya di surga sana, turunkan di bumi ini. Apa saja. Nah, seminggu terakhir ini ditambah lagi Tuhan mau kita jadi garam dan terang. Jadi dari Pondok Gede ini saya dapatkan menjadi garam dan terang. Itu sudah umum, sudah sering dengar. Ya, tapi bukan sesepele itu, saudara. Kita baca ayatnya dulu, Matius 5, 13 sampai 16. Matius 5, bisa ditampilkan. Ya, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang setuju aja katakan amin. Bisa enggak jalanin kita? Jadi garam. Apa arti garam? Membuat asin. Saudara makan lauknya pakai garam enggak? Yang darah tinggi enggak boleh pakai garam. Pada nurut enggak? Enggak. Nawar ya. Ya sedikit aja. Karena kalau tidak ada garam tidak ada rasa. Ya, tidak membuat selera. 1. Kemudian jadi 1 menyedapkan. 2 menyehatkan. Garam itu menyehatkan, saudara. Ada kalium di dalamnya. Ada orang yang selalu lemes, tidak bisa beraktivitas, ternyata garamnya kurang. Menyehatkan. Demikian juga saya ingat cerita satu sungai di Israel sana, di dekat Yeriko, yang airnya itu membuat mandul wanita-wanita. Kemudian Nabi Allah Elisa kalau nggak salah itu, dia menaburkan garam dan air itu menjadi normal kembali, menyehatkan. Kemudian kemarin musim COVID ini banyak dokter siapa saja juga menyarankan supaya kita kumur garam. Banyak yang melakukan masih ya. Katanya sembuh dengan air garam saja.
Tidak mustahil. Ya. Jadi garam itu sangat baik, saudara. Nah kalau garam itu juga dipakai juga satu lagi untuk mengawetkan. Ada sayur-sayuran, ikan yang diasinkan, dia lebih awet dari yang tidak. Betul? Ya. Jadi kalau kita ini seperti garam, harus menjadi seperti itu. Kalau sudah tidak punya makna atau manfaat seperti itu, sudah tidak ada gunanya. Dikatakan tadi buat apa? Kalau sudah enggak asin, hanya dibuang dan diinjak-injak orang. Itu terjadi, serius. Lalu yang keduanya adalah menjadi terang. Terang itu sekecil apapun mengalahkan kegelapan yang paling gelap. Betul? Untung rokok lah. Kalau ada gelap yang pekat sekali, ada orang merokok. Kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi saudara jangan jadi puntung rokok dong. Ya. Jadi terang yang seperti lampu ini. Ini kalau kita matiin semua gelap loh ruangan ini. Mau dicoba? Jangan nanti mati betulan ya. Terangmu itu harus bercahaya. Tadi dikatakan ayatnya pasti terang itu tidak akan pelita. Dulu zaman dulu pelita itu ya seperti apa ya? Dari minyak itu ya. Kayak Aladin tuh. Tidak mungkin ditutupi dengan gantang. Apa itu gantang? Kayak dibuat dari bambu gitu ya. Yang buat tempat sayur mayur itu kayaknya. Tidak mungkin, berarti terangnya akan hilang. Jadi terang itu ditaruh di atas kaki Dian. Mana kaki Dian kita? Udah nggak ada lagi. Oh itu, kaki Dian seperti itu kira-kira. Supaya tinggi. Supaya terang itu lebih tersebar. Amin. Nah saudara, engkau jadi terang. Berani dimanapun engkau berada mengabarkan kebaikan Tuhan. Kita nggak mengabarkan khotbah artinya Injil, tapi kata-kata kita tersirat di situ. Sehingga orang itu tertarik untuk mendengarkan kesaksian hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hari-hari ini kalau kita tidak serius menjadi garam dan terang, artinya itu wujud keimanan kita. Goncangan makin besar loh. Kemarin hari-hari ini banyak YouTube juga yang membahas tentang akhir zaman. Khususnya saya mau garis bawahi tentang pengangkatan. Rapture, bahasa kerennya. Yang kita percayai, GBI percayai. Rapture itu terjadi sebelum masa aniaya. Perhatikan baik-baik nih saudara. Sudah tahu saudara itu? Sudah pernah dengar? Artinya pre-tribulasi. Kita diangkat dulu, baru terjadi aniaya 7 tahun di bumi. Gitu kan? Yang kita ngerti. Jadi jangan sampai hal itu, artinya nanti saudara santai. Belum ada aniaya. Siapa bilang? Sekarang sudah ada aniaya atau belum? Ada. Saudara sekarang masuk mall aja disyaratin. Kecuali mall Pondok Gede masih aman. Masih bisa masuk. Tanpa apa? Surat vaksin. Kemarin ada yang telepon satu jemaat. Kita ke gereja pakai surat vaksin enggak? Saya bilang tidak. Ya. Karena itu syarat-syarat itu mengarah kemana? Kita harus jeli sekarang ini. Jangan santai-santai ikut. Ya. Aniaya tuh sudah mulai. Nanti makin lama makin diperluas hak kita ini. Terus yang terjadi di Afghanistan, yang terjadi tahun-tahun lalu di Indonesia sendiri, di Poso, di Papua, yang
anak-anak Tuhan dipotong begitu aja. Itu aniaya, bukan? Walaupun belum sangat meluas. Jadi kita begini, ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan nanti 3,5 tahun pertama kita alami bersama-sama, terus 3,5 tahun kedua kita diangkat bersama-sama Tuhan di awan-awan. Hikmat Tuhan, bingung saudara. Benar. Menentukan mau vaksin enggak aja bingung. Udah begitu mau vaksin yang mana? Bingung. Ya kan? Apa aja jadi dua sisi. Oleh karena itu banyak bertekun di dalam Tuhan. Dan pasti engkau akan mendapatkan keyakinan itu dari Tuhan sendiri. Jangan ikut gabyuk sama orang. Nanti menyesal. Keyakinan kita sendiri. Bagaimana kita mau melangkahi hidup ini. Karena nanti satu-satu pertanggungjawabannya sama Tuhan. Tidak rombongan. Satu cool, semua oke, enggak. Masing-masing punya tanggung jawab dari Tuhan. Setuju, katakan amin. Hikmat, ya. Jadi mau Tuhan datang kapan, aniaya datang kapan, kita harus berani. Jadi aniaya itu dari antikris. Antikris itu sudah ada apa belum, saudara? Ada. Dari zaman dulu sudah ada. Artinya tuh roh antikris yang merasuki orang-orang. Nah sekarang tandanya begini, orang-orang yang ada roh antikris itu antara lain sifatnya itu kedagingannya tebal. Apa-apa diukur dengan uang, dengan mamon. Cinta uang itu salah satu. Semua kalau nggak menghasilkan uang rugi. Nah kalau sekarang udah semua perdagangan dihentikan seperti ini, apa yang kita bisa lakukan? Kita aja belum lockdown. Negara-negara lain lockdown. Benar-benar semua tidak bisa beraktivitas. Ya, itu bukti. Bagaimana respons kita sebagai anak Tuhan ketika menghadapi itu. Ada yang mulai dengan halamannya ditanemin, apa yang bisa untuk dimakan, itu nolong dong. Cuman segitu, daun bawang berapa sih?
Tapi kalau daun bawang plus jahe plus apa lagi, kan itu nolong. Minimal. Harus punya pikiran untuk kita kreatif. Dan mengubah kebiasaan kita. Yang dulu dianggap sepele, nggak ada gunanya. Kantor-kantor nggak bisa terlalu diharap. Ya kan? Tapi tetap Tuhan pelihara kita. Itu janjinya. Asal kau jadi garam dan terang. Jadi anak-anak Tuhan yang benar. Yang tidak asal Kristen di KTP. Kalau ditegur sedikit udah mukanya nggak suka. Udah pindah cari yang lain. Kalau dulu gereja begitu bersaing, yang gede-gede, yang ribuan, sound systemnya sangat oke. Pemusik, WL wah top-top semua. Mungkin artis-artis. Nah sekarang mau pilih apa? Zaman now. Ya saudara. Nah mari kita berhikmat. Mencerna apa yang terjadi di seputar kita. Jangan asal, oh ya emang ini sudah zamannya seperti ini. Oke enggak apa-apa, ikut aja. Ya. Bukan seperti itu. Saudara, berikutnya kemarin dari Pak Niko, ini kita besok sore memasuki tahun baru Yahudi yang disebut Pei Beth. Pei Beth tanggal 6 September sore sampai nanti 8 September 2022. Bagi kita tahun baru kita adalah nanti Januari 2022. Tapi ini karena kita Israel rohani, kita ikut serta sudah mulai memasuki. Coba bisa ada gambarnya. Nah ini nggak bisa terlalu besar. Asal saudara bisa lihat tahunnya adalah 5782. Gambarnya seperti itu. P itu 8. 8 itu berbicara tentang mulut. Secara keseluruhan tahun ini adalah tahun Sabat. Tahun kita berdiam diri bersama Tuhan. Terus bednya itu mulut itu bicara tentang mulutnya Tuhan. The voice of the Son of God. Jadi kita diam dalam perhentian Sabat, kita mendengarkan suara anak Allah itu. Yang akan menuntun kita terus masuk. Terus bednya adalah 2. 2 itu salah satu artinya adalah simbol itu adalah rumah atau bait. Bukan rumah kita, tapi the house of God. Rumah Allah. Bait Allah. Ini kalau profetik ke depannya yang saya baca, ke depan 2022. Kemarin Pak Niko juga katakan, harapkan perkara-perkara yang besar, yang dari atas. Nah itu sama seperti tarik surga kan? Tarik surga ke bumi. Tapi dia lebih garis bawahi, perkara-perkara yang besar akan terjadi ke depan. Dan profetiknya 2022 itu, bait Allah ketiga akan mulai dibangun. Nah itu pasti goncangannya besar. Bisa perang saudara atau apa? Bagi anak-anak Tuhan tidak usah takut, itu suatu perkara yang luar biasa. Dan satu hal, bahwa itu sebagai tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat nyata dan dekat. Mau apa lagi kita? Kalau masih baper, masih apa tuh? Dagingnya itu masih tebal. Jadi itu tadi yang saya sampaikan. Roh antikristus sudah ada. Nah kalau saudara masih punya karakter-karakter yang daging seperti itu, cepat-cepat habisin.
supaya kita nggak tahu kapan tiba-tiba Tuhan datang, atau secara pribadi. Saya bilang kan datangnya tuh secara pribadi ya mati kitanya. Oh, kasar banget ya. Wafat lah, wafat. Sama aja, mati mau wafat mau meninggal. Pokoknya itu dijemput Tuhan tiba-tiba. Sudah beres belum? Perhubungan apa? Hubungan kita dalam keluarga inti sudah beres. Roh yang tidak mau mengampuni, keserakahan, sombong, coba dicek sendiri-sendiri. Sudah ngeri saudara. Tapi kalau kita baik-baik saja nggak perlu ngeri. Ya kan? Mau kapan aja Tuhan jemput, oke. Gitulah. Bait Allah segera akan dibangun. Tapi perkara-perkara yang besar yang lain juga akan terjadi. Apa itu? Kita nggak tahu. Dalam hidup saudara juga. Harapkan perkara-perkara yang besar. Tapi engkau juga jadi terang yang besar. Amin enggak? Yakin enggak? Tapi praktek itu susah. Matikan daging. Ya. Pokoknya semua kita arahkan kepada Tuhan. Jangan pikirin hati kita. Kalau sudah bilang roh Allah ada padaku, apa saja yang terjadi menekan kita, itu urusannya Tuhan. Karena bukan kehidupan kita sendiri. Nah, mengenai Pentakosta ketiga yang Pak Niko dapatkan sudah beberapa tahun, dan itu akan menjalar dari timur ke barat Indonesia menuju kembali nanti ke Israel, tapi ini lewat di Amerika Serikat, di mana beberapa saat yang lalu sudah ada apa itu Niko Yakara George Hall di University of Oral Roberts, tapi masih diperluas lagi itu university. Nah sekarang Tuhan bukakan jalan. Lahirnya situ, dan itu pergumulan yang berat selama 2020 yang akhirnya kemarin goal sudah tanda tangan, kita bisa pakai 7 tahun ke depan kontraknya. Tadinya nggak bisa. Nah, ketika nggak bisa ya udah, karena Tuhan bilang 7 tahun. Tapi yang pengelolanya nggak kasih, jadi 2020 pendek. Nah ternyata 2021 dibolehin. Nah itu cara Tuhan karena pandemi ini. Ya, jadi sudah sah menjadi prayer tower bagi semua bangsa. Nanti saudara juga bisa ikut, linknya ke sana. Luar biasa, itu merupakan bukti Pentakosta ketiga itu sudah sah, ada di situ towernya, dan itu nanti diakses seluruh dunia. Itu berita yang penting buat kita dari gereja ini. Jadi saudara, kita tidak tinggal diam, kita terus bergerak bersama dengan Roh Kudusnya. Pentakosta ketiga, secara pribadi engkau jadi garam dan terang, praktekkan kehidupan itu, dan itu akan menggarami banyak orang, menerangi orang-orang yang masih hidup dalam gelap. Ya sudah, itu aja yang menjadi tugas kita. Tidak perlu pergi misi jauh-jauh ke luar angkasa, luar dunia, luar Indonesia, atau keluar Pondok Gede. Musimnya masih belum oke. Sabat, ingat itu. Kalau mau silahkan. Tapi tidak itu yang Tuhan mau. Sabat, diam sama Tuhan, dengar suaranya, dan perkatakan hal-hal yang besar. Perkatakan hal-hal yang baik
di WA. Kemarin Pak Niko juga sentuh itu. Apa yang saudara ketik harus berubah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan masuk, persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus benar-benar punya makna yang luar biasa. Kita nyanyi dulu, hidup ini adalah kesempatan. Itu lagu kebangsaan para pendoa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan hidupku. Haleluya. Selagi aku masih kuat, tiba saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Renungkan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bukan merupakan lagu yang enak didengar. Apakah hidupmu sudah menjadi berkat? Jangan tunggu sampai engkau loyo, tidak bisa apa-apa, baru nyanyi ini, tidak ada gunanya. Sekarang engkau masih kuat, engkau masih sehat, terutama anak-anak muda. Jadilah berkat. Syakarapayara lapas sikirapayara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Tiba saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk perpanjangan usia yang Engkau beri kepada kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami semua sehat di hadapan-Mu dan kami mau menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu, kuduskan, layakkan untuk kami bersama-sama terima tubuh dan darah Yesus yang akan menguasai, memenuhi kehidupan kami dengan darah Yesus, dengan kuasa Yesus yang dahsyat. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara akan dilayani. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup
berdiri. Ini sudah jadi berkat. Bapak, Engkau melawat setiap anak-anak-Mu pagi hari ini, agar kami semua menjadi berkat bagi sesama kami. Dan kekuatan yang baru turun atas kami, oleh karena tubuh dan darah-Mu ada di dalam tubuh dan darah kami. Terima kasih ya Tuhan. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kami ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Dengan kata-katamu naikkan syukur, terima kasih kepada Tuhan atas berkatnya. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang baru Engkau turunkan atas kami semua ya Tuhan. Semua berbahasa roh. Minta kekuatan baru dari Tuhan untuk bertahan. Terima kasih Yesus. Menjadi garam dan terang. Dimasuki tahun yang baru. Payback di dalam sahabatnya Tuhan. Banyak berdiam diri dengan Tuhan. Perhatikan mulutnya Tuhan. Apa yang dia katakan. Dan perkara-perkara yang besar turun atasmu.
kesembuhan turun atasmu. Berkat baru, kalau yang lama tertutup, Tuhan bukakan yang baru, lebih dahsyat. Haleluya. Terima kasih, pemulihan-pemulihan rumah tangga terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beres semuanya di hadapan Tuhan, dan kita hanya menanti-nantikan akan kedatangan Tuhan kembali. Yang percaya katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. amin, amin, amin. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. 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 Pulanglah dengan kemenangan yang penuh dari Tuhan. Mengalahkan semua intimidasi iblis. Mengalahkan semua kedagingan kita. Dan pulanglah dalam damai sejahteranya. Anugerahnya yang besar. Kau harapkan di tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, intim dengan Tuhan hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu.